Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru pendamping yang paling sabar dan rela menemani kita dari zero sampai hero. Terima kasih guru-guru hebat. Dan yang paling saya sayangi, teman-teman pelajar se-Kabupaten Tagalan. Kalian semua keren karena berani tampil. Kita ini generasi anti nakal, generasi yang insya Allah masuk surga. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Coba bayangkan, kalau bukan karena izin Allah, mungkin saat ini saya lagi asik scroll TikTok, IG, atau lagi panik karena PR belum selesai. Tapi alhamdulillah, kita semua ada di sini untuk berkreasi dan berkompetisi di PAI Fair. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan terbaik. Ajarannya bikin hidup kita auto upgrade jadi versi lebih baik. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya dan kelak kita berada di belakang barisan beliau. Amin. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membuka dengan satu kalimat sederhana. Zaman boleh canggih, tapi kalau otak dan iman ketinggalan, hasilnya rusak di dunia, nyesal di akhirat. Topik saya kali ini adalah pergaulan bebas, pintu gerbang kebodohan dan kesengsaraan. Mungkin judulnya terdengar menyeramkan, tapi saya tidak akan menakut-nakuti. Saya hanya ingin kita berpikir jujur. Kenapa pergaulan bebas bisa bikin bodoh dan sengsara? Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan itu wajar. Kita ini makhluk sosial, bukan robot. Tapi ketika kata bebas ditambahkan, maka batasnya hilang. Pergaulan bebas itu bukan sekedar berteman. Ia berarti melanggar nilai, norma, dan ajaran agama. Tapi teman-teman, banyak orang yang terjerumus karena awalnya coba-coba, kemudian keterusan. Mengapa disebut pintu gerbang kebodohan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mendekati zina, sungguh itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Kebodohan bukan cuma soal nilai ujian rendah. Kebodohan sejati tahu yang benar tapi memilih yang salah. Seseorang yang sibuk pacaran, scroll TikTok, IG, nongkrong tanpa arah, otaknya tumpul, jiwanya kosong. Mereka tahu waktu itu berharga, tapi mereka jual murah hanya untuk kesenangan sesaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kebodohan itu hanya kebodohan, bukan cuma soal nilai ujian rendah. Mengapa disebut pintu gerbang kesengsaraan? Bayangkan sebuah pintu. Di balik pintu itu terdapat dua hal: kesenangan sesaat dan penyesalan panjang. Itulah pergaulan bebas.
Awalnya manis, perhatian, janji cinta, gaya keren di medsos, tapi akhirnya pahit. Kehilangan kepercayaan diri, hancurnya nama baik, rusaknya masa depan. Hadirin yang berbahagia, bayangkan jika generasi muda Indonesia tenggelam dalam pergaulan bebas. Siapa yang akan jadi guru masa depan? Siapa yang akan jadi dokter masa depan? Siapa yang akan memimpin negeri ini dengan akhlak? Bangsa ini tidak butuh generasi yang keren di story tapi kosong diisi. Bangsa ini butuh generasi yang berkata, saya akan jaga diri, saya akan belajar, saya akan sukses dengan cara yang benar. Akar masalahnya di mana? Pergaulan bebas tidak muncul secara tiba-tiba. Ia muncul dari 3 akar utama. Pertama, lemahnya iman. Banyak remaja tahu itu salah, tapi tak kuat menolak. Iman adalah rem dalam hidup. Kalau remnya belum, ya sudahlah, jatuhlah ke jurang. Kemudian yang kedua, lingkungan yang salah. Teman bisa jadi jalan surga, bisa juga jalan neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang tergantung pada agama temannya. Maka pilihlah teman yang menarikmu ke atas, bukan yang menyeretmu ke bawah. Pepatah Arab mengatakan, sodiquka man abakaka, la man adhakaka. Sebaik-baik teman yang mengajakmu menangis, bukan yang mengajakmu tertawa. Kemudian yang ketiga, kurangnya perhatian orang tua. Banyak remaja yang cari kasih sayang di luar rumah dan akhirnya menemukan kesalahan yang dikira cinta. Disinilah pentingnya keluarga, sekolah, dan iman. Tapi jangan khawatir, kita ini bukan generasi yang rusak, kita generasi yang bisa memperbaiki. Ada 3 langkah sederhana. Pertama, perkuat iman dan ilmu. Ilmu tanpa iman buta. Iman tanpa ilmu lumpuh. Kemudian yang kedua, pilih teman yang baik. Teman sejati bukan yang bilang ayo ikut, tapi yang berani bilang jangan, itu salah. Kemudian yang ketiga, bijak bermedia sosial. Gunakan gadget untuk upgrade diri, bukan update drama. Mari kita buktikan, kita bukan generasi yang rusak. Kita generasi yang beriman, berilmu, dan berharga. Pergaulan bebas mungkin tampak seperti kebebasan, tapi sejatinya ia adalah penjara yang dilapisi emas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga langkah kita dari kesengsaraan dan kebodohan, serta menuntun kita menuju ilmu, iman, dan kebahagiaan sejati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan yang keempat atas nama Muhammad Rehan. Terima kasih.